Siang-siang gini emang seger ya minum air kelapa? Iya dong. Nah, memangnya kalian minum air kelapa juga? Iya dong, ini kan air kelapa yang udah diolah menjadi nata de coco. Memangnya bagaimana sih cara mengolah nata de coco? Yuk kita belajar cara pengolahan nata de coco. Yuk berangkat. Salam pendidikan. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar bagaimana cara mengolah air kelapa menjadi nata de coco. Tujuan pembelajaran ini agar siswa mampu membuat nata de coco sesuai dengan SOP yang baik dan benar. Pembuatan nata de coco. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam membuat nata de coco adalah sebagai berikut: baju praktek, masker, sepatu safety, dan sarung tangan karet. Persiapan alat dan bahan. Sebelum melakukan pembuatan nata de coco, lakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan nata de coco ini adalah sebagai berikut: 5 liter air kelapa. Air kelapa yang kita gunakan adalah air dari kelapa yang sudah tua, jernih, dan tidak berbau asing. 120 ml starter Acetobacter psilinum yang telah dikembangbiakan untuk setiap nampan. 20 gram gula pasir sebagai sumber karbon bagi Acetobacter psilinum. 20 gram tauge sebagai sumber nitrogen bagi Acetobacter xylinum. 20 ml cuka sebagai pengatur keasaman. pH paper untuk mengukur pH. Sedangkan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan nata de coco ini adalah sebagai berikut: panci aluminium, pengaduk aluminium, saringan, baskom, nampan yang telah disterilisasi, gelas ukur, kertas payung yang telah disterilisasi dengan oven, dan tali karet atau elastis. Proses pembuatan nata de coco. Dalam proses pembuatan nata de coco ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: langkah pertama yang kita lakukan adalah memasak air kelapa yang telah disaring terlebih dahulu ke dalam panci sampai benar-benar mendidih. Ambillah busa dan kotoran yang ada pada air kelapa mendidih tersebut. Setelah itu, tambahkan gula pasir, tauge, dan cuka. Aduk sampai larut. Dan matikan api. Kemudian saring ampas tauge.
Ukur pH larutan menggunakan pH paper. pH larutan berkisar 4,5. Panaskan lagi air kelapa yang telah disaring tadi sampai mendidih. Dalam keadaan panas, tuang larutan air kelapa ke dalam nampan yang telah disterilkan dan telah ditutup dengan kertas payung, diikat dengan tali karet. Atur agar tinggi air rebusan dalam loyang sekitar 1,5 sampai 2 cm agar ketebalan nata de coco bagus dan optimal. Setelah air kelapa dingin, tambahkan starter Acetobacter xylinum melalui ujung nampan yang dibuka sedikit permukaan penutupnya. Lalu tutup kembali sesegera mungkin. Selanjutnya, proses inkubasi. Inkubasi dilakukan selama 7 sampai 10 hari dalam ruangan yang telah dikondisikan suhunya, kelembapannya, dan kebersihan lingkungannya. Ruang fermentasi diusahakan tertutup, kering, dan tidak ada aktivitas orang lalu lalang. Pada saat inkubasi inilah terjadi proses fermentasi, yaitu terbentuknya lapisan nata di permukaan media larutan. Setelah masa inkubasi selesai, buka penutup. Bilas 3 kali dengan air bersih supaya bau asamnya hilang. Setelah itu, rendam lagi nata de coco dalam air bersih selama 2 hari supaya bau dan rasa asamnya hilang. Ingat, gantilah air rendaman setiap hari supaya hasilnya maksimal. Terakhir, angkat nata de coco yang sudah direndam, kemudian potong dadu kecil atau sesuai selera. Lalu rebus dengan air bersih sampai mendidih. Lakukan perebusan 2 kali supaya didapatkan tekstur nata yang diinginkan. Agar lebih nikmat, buat rebusan gula 25%. Setelah itu masukkan potongan nata de coco, lalu diamkan selama 1 hingga 2 jam agar manisnya meresap sambil terus diaduk. Buatlah sirup gula 10% untuk menambah kesegaran dalam mengkonsumsinya. Nata de coco berbahan air kelapa siap disajikan dan dikemas. Nah, dari kegiatan praktek ini kita sudah bisa mengolah dan menghasilkan nata de coco. Nata de coco mempunyai kandungan serat yang tinggi, sehingga baik untuk tubuh. Manfaatnya antara lain untuk menurunkan gula darah, kolesterol, mencegah konstipasi, dan mencegah obesitas. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam pendidikan, SMK bisa, SMK hebat. Sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari SMK Muhammadiyah II Mertoyudan dalam hal pembuatan nata de coco, kami sudah pelajari, sudah kami cermati, dan proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Sehingga apabila ada teman-teman yang melihat video ini bisa mempraktekkan dengan cara yang sudah disampaikan dari teman-teman SMK Muhammadiyah II Mertoyudan, itu insya Allah sudah akan bisa dipraktekkan sesuai dengan yang diharapkan.